Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Rapatar Channel. Pada video kali ini kembali saya akan membahas materi pelajaran matematika mengenai debit, volume, dan waktu. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Dan pada deskripsi video saya akan memberikan latihan dalam bentuk Google Form yang menyangkut pokok bahasan debit, volume, dan waktu yang dapat kalian gunakan sebagai bahan latihan. Dan jangan lupa pula dukungannya, yaitu dengan cara subscribe, like, share, and comment channel saya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari debit. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Ingat sekali lagi, debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Di dalam pelajaran debit, volume, dan waktu, kita akan mendapatkan rumus, yaitu untuk mencari debit, yaitu volume dibagi waktu, atau volume per waktu. Untuk mencari waktu, berarti volume dibagi debit, ya, atau volume per debit. Untuk mencari debit, sama dengan volume dikali waktu. Marilah sekarang kita ikuti contohnya satu persatu agar kalian dapat memahami dari masing-masing rumus yang diberikan. Contoh yang pertama, sebuah keran air mengalir 60 liter air dalam waktu 2 menit. Berapa mililiter per detik debit air yang mengalir pada keran air tersebut? Yang perlu kalian ingat, untuk satuan-satuan baik volume maupun waktu, nanti akan mengacu ke dalam satuan debit yang ada di dalam soal. Jadi apabila nanti dia berbeda, kalian harus merubah ke dalam satuan ya yang sesuai dengan satuan debitnya. Sekarang kita perhatikan untuk contoh yang pertama, di sini menggunakan liter. Ya, menggunakan liter, sedangkan di debit menggunakan mililiter. Nah, sehingga nanti liter di sini harus dijadikan ke mililiter. Nah, karena di sini yang ditanya debit, maka rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kalian lihat di sini liter, ya, maka nanti dia akan dirubah menjadi mililiter. Ya, jadi 60 liter sama dengan 60.000 mililiter. Sekali lagi, 60 liter sama dengan 60.000 mililiter. Nah, kemudian untuk satuan waktunya di sini menit. Ya, menit. Sedangkan di debit dia detik, maka harus dirubah juga, ya. Satuan waktunya dirubah juga sesuai dengan satuan debit, ya. Nah, jadi menit diubah menjadi detik sama dengan 120. Setelah itu baru nanti kalian bagi 60.000 ml dibagi dengan 120 detik, hasilnya adalah 500 ml per detik. Ini adalah untuk contoh yang pertama. Berikut sekarang kalian perhatikan contoh yang kedua. Sebuah ember bervolume 35 liter akan diisi air. Jika ember tersebut dapat terisi penuh dalam waktu 15 menit, debit air yang mengalir ke dalam ember tersebut adalah berapa liter per jam. Nah, sekarang kita lihat untuk satuan volumenya sama, yaitu menggunakan liter, sedangkan untuk satuan waktunya berbeda. Di debit menggunakan satuan jam, sedangkan yang ini menggunakan satuan menit. Nah, jadi kalian harus merubah terlebih dahulu waktunya sesuai dengan satuan debit, yaitu jam. Nah, jadi 15 menit itu, ya, 15 menit. Nah, 15 ini, menit ini sama dengan, ya, sama dengan 15 per 60 kalau dijadikan ke jam. 15 per 60. Nah, sederhanakan, sama-sama dibagi 15, berarti 1 per 4. Nah, nanti satuan ini yang digunakan, ya, atau pecahan ini sebagai satuan waktunya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 35 liter dibagi dengan 1 per 4. Ya, 1 per 4 di sini 1 per 4 jam. Nah, setelah itu ini menjadi nanti pembagian dalam bentuk pecahan. Ya, kalian ingat, apabila ditulis dalam pembagian pecahan berarti 35 ya dibagi 1 per 4. Ingat prinsip di dalam pembagian pecahan, berarti tanda baginya berubah menjadi kali, ya. Tanda baginya berubah menjadi kali, pembilang dan penyebutnya bertukar tempat, sehingga 1 per 4 menjadi 4 per 1.
Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya, tinggal kalian kalikan, berarti 35 dikali 4 sama dengan 140. Ya, itu kalian perlu ingat ya. Jadi, satuan-satuannya harus sesuai dengan satuan debit. Nah, ini nanti kalian bisa perhatikan untuk contoh nomor 2. Lalu kalian amati sekarang contoh nomor 3. Bak air di rumah Alma mempunyai kapasitas 2,4 meter kubik. Jika bak air tersebut kosong dan diisi air dengan debit 40 liter per menit, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak air hingga penuh adalah berapa menit? Nah, untuk satuan volumenya di sini menggunakan meter kubik, sedangkan di debit menggunakan liter. Oleh karena itu ini harus dirubah menjadi liter, ya. Nah, 2,4 meter kubik apabila diubah ke liter itu hasilnya adalah 2400 liter. Ya, ingat sekali lagi, ya, liter sama dengan desimeter kubik. Jadi kalau kalian mau mempermudah, ini kalian ubah dulu ke desimeter kubik, ya, karena turun satu dikali 1000, jadi 2,4 dikali 1000, ya, sama dengan 2400. Nah, 2400 desimeter kubik itu sama saja dengan 2400 liter. Ya, sekali lagi, jadi 2,4 meter kubik kalian ubah ke liter menjadi 2400 liter. Lalu satuan waktunya tetap, ya, satuan waktunya menit, ya, menggunakan menit. Lalu kemudian kalian bagi 2400 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 60. Sehingga waktu yang diperlukan, ya, untuk mengisi bak air hingga penuh adalah 60 liter. Nah, ini untuk contoh nomor 2 dan contoh nomor 3. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh nomor 4. Sebuah drum dalam keadaan kosong diisi dengan menggunakan selang selama 12 menit. Ya, jadi waktunya 12 menit. Selang tersebut mengalirkan air dengan debit 180 liter per jam. Nah, berarti yang berbeda adalah satuan waktunya. Ya, satuan waktu di sini menit, sedangkan di debit adalah jam. Maka menit ini harus dirubah ke jam menjadi 12/60. 12/60, lalu disederhanakan, sama-sama dibagi 12, yaitu 1/5. Jadi yang nanti kita gunakan sebagai satuan waktunya adalah 1/5. Nah, yang kita cari adalah volume. Volume rumusnya adalah debit dikali waktu. Berarti 180 liter, ya, atau per jam dikali 1/5 sama dengan 36 liter. Nah, ini contoh yang keempat. Lalu kita masuk ke contoh yang kelima. Sebuah akuarium dengan kapasitas volume 120 liter akan diisi air 3/4 bagiannya. Maksud 3/4 dari 120. Nah, 3/4 bagiannya berarti nanti untuk menghitungnya berarti 3/4, ya, karena 3/4 bagian, ya, berarti 3/4 dari 120, ya. Nah, ini kita coret, ya, coret 3. Nah, berarti volumenya yang digunakan adalah 90, ya, bukan 120-nya. Karena 3/4 bagian yang diminta. Air tersebut dialirkan melalui selang dengan debit 15 liter per menit, ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut adalah berapa menit? Nah, satuan volumenya sama, satuan waktunya sama. Nah, jadi untuk mencari waktu berarti volume bagi debit. Volumenya tadi yaitu 90 liter, ya, yang ini kita sudah cari. Kemudian dibagi dengan 15 liter per menit. Hasilnya adalah 6 menit. Nah, inilah untuk contoh-contoh yang saya berikan pada materi debit, volume, dan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di dalam deskripsi video ini saya berikan pelatihan untuk soal debit, volume, dan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.